Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan coba menjelaskan tentang fungsi menu dan icon pada Microsoft Word 2016. Simak ya. Oke, langsung saja kita bahas lebih detail mengenai setiap icon yang terdapat pada tab ini. Yang pertama yaitu file. Nah, di sini yang pertama yaitu info. Info ini berisi informasi tentang lembar kerja yang sedang kita buka. Nah, yang kedua yaitu new. New berfungsi untuk membuka lembar kerja Word baru seperti ini. Yang ketiga yaitu open. Open berfungsi untuk membuka lembar kerja Word yang sebelumnya sudah disimpan dalam komputer. Yang keempat, save. Save berfungsi untuk menyimpan lembar kerja yang sedang kita buka. Yang kelima, sebenarnya fungsi save as ini hampir sama dengan save, cuma bedanya save as ini lebih spesifik. Berikutnya yaitu yang keenam, print. Print ini digunakan untuk mencetak lembar kerja yang sudah kita buat, tetapi sebelum mencetak atau mengeprint, terlebih dahulu kita harus menentukan ukuran kertas dan margin, dan pastikan terlebih dahulu komputer harus terhubung dengan printer ya. Berikutnya yaitu share. Menu ini digunakan untuk membagikan lembar kerja melalui email. Nah, seperti ini. Kemudian export. Nah, ini berfungsi untuk merubah lembar kerja dalam bentuk PDF atau XPS. Yang terakhir yaitu close. Nah, close ini digunakan untuk menutup dan keluar dari aplikasi Word. Yang berikutnya yaitu pada menu home. Pada menu home ini terdapat 5 ribbon tool. Yang pertama yaitu clipboard. Nah, pada clipboard ini terdapat pertama paste, digunakan untuk menempelkan tulisan atau bagian yang sebelumnya sudah disalin. Yang kedua, cut, digunakan untuk memindahkan tulisan atau bagian dalam lembar kerja. Di bawahnya, copy, digunakan untuk menyalin tulisan atau bagian dalam lembar kerja. Yang terakhir, format painter, itu digunakan untuk menyalin format pada tulisan atau bagian yang kemudian diterapkan pada lembar kerja lainnya. Nah, berikutnya pada font. Nah, ini dinamakan font, dapat digunakan untuk memilih gaya huruf. Nah, begini. Yang di sebelahnya yaitu font size. Nah, ini untuk merubah ukuran huruf. Yang ketiga yaitu grow font, digunakan untuk memperbesar ukuran font. Yang keempat yaitu shrink font, digunakan untuk mengecilkan. Digunakan untuk mengecilkan font. Di sebelahnya ada juga change case, digunakan untuk mengubah teks menjadi huruf kapital. Ini berikutnya yaitu clear formatting, digunakan untuk menghapus format tampilan teks. Nah, bawahnya bold, digunakan untuk memberikan efek tebal. Kemudian italic, digunakan untuk memberikan efek miring. Underline, digunakan untuk memberikan efek garis bawah pada teks. Kemudian Trichord fonts, digunakan untuk memberikan efek coretan di tengah teks. Superscript, ini digunakan untuk membuat pangkat di bawah pada teks. Kemudian subscript, digunakan untuk membuat pangkat di atas pada teks. Di sebelahnya ada juga text effect, digunakan untuk memberikan efek pada teks, misalnya efek bayangan. Yang di sebelahnya juga ada text highlight effect, digunakan untuk memberikan efek stabilo pada teks. Yang terakhir yaitu font color, digunakan untuk mengubah warna teks. Nah, kemudian pada paragraf. Nah, pada paragraf ini terdapat yang pertama yaitu bullets, yang disebut dengan daftar peluru. Yang kedua, numbering, untuk memberikan format nomor pada kalimat. Yang ketiga yaitu multi-level list, untuk memberikan format bullets dan nomor secara bertingkat. Kemudian di sebelahnya ada decrease indent untuk memberikan tab ke kanan, dan di sebelahnya itu increase indent untuk memberikan tab ke kiri, dan insert untuk teks yang dipilih atau data secara
atau data semacam numerik. Di sebelahnya ini ada show atau hid. Ini berfungsi untuk data ayat dan simbol format yang tersembunyi lainnya. Kemudian yang ini list text left, ini meratakan paragraf ke kiri, dan sebelahnya ini ada center untuk meratakan paragraf ke tengah. Yang ini list right untuk meratakan paragraf ke kanan. Yang ini dash pv untuk meratakan paragraf kiri dan kanan. Untuk di sebelahnya ini line and paragraph spacing untuk memberikan spasi pada paragraf. Kemudian ini shading, ini untuk memberikan warna pada background pada area yang diblok. Dan ini borders untuk digunakan untuk menambahkan garis tepi atau border pada paragraf. Nah, kemudian di stylist ini adalah ikon yang dikelompokkan untuk memberikan format otomatis pada lembar kerja. Dan di editing ini adalah icon yang digunakan untuk mengedit lembar kerja. Menu yang ketiga yaitu insert. Nah, pada insert ini terdapat page yang terdiri dari cover page, digunakan untuk menyisipkan cover pada lembar kerja. Yang kedua yaitu blank page, digunakan untuk memasukkan halaman kosong ke lembar kerja. Yang ketiga yaitu page break. Nah, ini digunakan untuk memutus halaman. Kemudian yang kedua table. Nah, table ini digunakan untuk membuat tabel pada lembar kerja. Yang ketiga illustration, yang terdiri dari picture yang digunakan untuk memasukkan gambar pada lembar kerja. Kemudian snaps. Nah, ini digunakan untuk membuat bentuk seperti persegi, lingkaran, elips, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga smart art, ini digunakan untuk membuat tabel struktural. Yang di bawahnya ada card yang digunakan untuk membuat grafik sesuai dengan data yang kita miliki. Yang di bawahnya juga terdapat screenshot. Nah, ini berguna untuk menangkap layar. Di selanjutnya yaitu ada links. Nah, di sini terdapat 3. Yang pertama yaitu hyperlink, digunakan untuk menambahkan link ke dalam lembar kerja. Di bawahnya ada bookmark yang digunakan untuk menghubungkan bagian dari lembar kerja dengan bagian lain. Yang ketiga yaitu cross reference. Nah, ini digunakan untuk menghubungkan teks dengan objek yang masih berada dalam lembar kerja yang sama. Kemudian pada header and footer. Nah, ini yang pertama header, ini berfungsi untuk menambah bagian atas pada setiap lembar kerja. Sedangkan yang footer ini digunakan untuk menambah bagian bawah pada setiap lembar kerja. Kemudian page number ini digunakan untuk memberikan nomor pada setiap halaman lembar kerja. Nah, pada teks itu terdapat text box yang berfungsi untuk menambahkan kotak kosong yang bisa diisi dengan teks. Di sebelahnya ada quick parts yang digunakan untuk menyisipkan objek ke dalam lembar kerja. Di bawahnya ada word art yang berfungsi untuk memberikan sejumlah efek pada teks. Kemudian drop cap. Nah, ini digunakan untuk memberikan efek huruf kapital pada huruf pertama sebuah paragraf. Sebelahnya ada signature line yang digunakan untuk menambah tempat yang bisa dan diberikan tanda tangan. Di bawahnya terdapat date and time yang digunakan untuk menambahkan tanggal pada lembar kerja. Di bawahnya terdapat objek yang berfungsi untuk menambahkan objek ke lembar kerja.
Kemudian simbol. Nah, simbol ini digunakan untuk menambahkan simbol tertentu ke dalam teks pada lembar kerja. Nah, menu yang keempat yaitu desain. Pada desain ini terdapat dokumen formatting yang terdiri dari themes yang berguna untuk memberikan tema pada lembar kerja. Yang selanjutnya yang kedua yaitu colors untuk menentukan warna tema lembar kerja. Yang ketiga yaitu font untuk memilih jenis font yang digunakan pada lembar kerja. Yang keempat yaitu paragraph spacing untuk mengatur jarak antar paragraf. Yang kemudian di bawahnya ada efek untuk memberikan dan mengatur efek di dalam lembar kerja. Selanjutnya yaitu set as default yang digunakan untuk menyimpan pengaturan themes yang sudah Anda atur. Kemudian ada juga tag icon. Nah, di sini yang pertama ada watermark yang berguna untuk memberikan tanda pada setiap halaman. Yang kedua yaitu tag colors, itu berguna untuk memberikan warna pada halaman. Yang terakhir yaitu tag borders. Nah, ini berguna untuk memberikan bingkai pada halaman. Menu kelima yaitu layout. Di sini terdapat page stop yang terdiri dari margin yang berguna untuk menyesuaikan batas pinggir halaman. Yang kedua yaitu orientation, digunakan untuk menentukan dokumen berbentuk vertikal atau horizontal. Yang ketiga yaitu size yang digunakan untuk mengatur ukuran lembar dan panjangnya lembar kerja. Columns digunakan untuk membagi teks menjadi beberapa kolom. Kemudian bricks, nah ini digunakan untuk mengatur bentuk dan letak dari halaman ataupun kolom teks. Yang di bawahnya terdapat line numbers yang digunakan untuk memberikan nomor otomatis pada baris teks. Juga terdapat hyphenation yang digunakan untuk memisahkan antara kata dan penghubung. Lanjut ke paragraphs. Di sini ada indent yang digunakan untuk menambah dan mengurangi jarak teks dari pinggir lembar kerja. Yang kedua yaitu spacing. Nah, ini digunakan untuk menentukan jarak paragraf. Nah, kemudian di ranks. Nah, di sini ada position yang digunakan untuk memilih dan menentukan letak dari objek. Yang kedua yaitu word text yang digunakan untuk mengatur posisi dari objek. Yang ketiga yaitu bring forward, digunakan untuk meletakkan objek di depan objek yang lain. Yang keempat yaitu send backward. Nah, ini digunakan untuk meletakkan objek di belakang objek yang lain. Di sampingnya lagi yang kelima yaitu selection pane. Ini digunakan untuk menampilkan navigasi. Di sampingnya ada juga length digunakan untuk menentukan rata pada objek. Di bawahnya ada group yang digunakan untuk menentukan dan mengelompokkan banyak objek menjadi satu. Yang terakhir yaitu rotates. Nah, ini digunakan untuk memutar posisi objek. Menu yang keenam yaitu reference, di mana ini terdapat table of contents. Table of contents sendiri itu digunakan untuk memberikan daftar isi secara otomatis. Yang di sampingnya ada add text yang berfungsi untuk mengatur paragraf yang dipilih sebagai entry ke dalam daftar isi. Yang di bawahnya terdapat update table yang digunakan untuk memperbarui daftar isi saat terjadi perubahan pada lembar kerja. Kemudian pada footnotes, di mana di sini terdapat insert footnotes yang digunakan untuk memberikan catatan kaki seperti yang kita temui di buku yang terletak di sudut kiri bawah. Di sampingnya ada insert endnotes, menambahkan rujukan yang berupa catatan di akhir dokumen. Di bawahnya ada next footnotes, di mana ini digunakan untuk memantau semua footnote yang ada semua halaman. Di bawahnya lagi terdapat show notes yang digunakan untuk memperlihatkan footnotes. Kemudian di citation and bibliographs, nah ini terdiri dari insert citation yang digunakan untuk menyisipkan kutipan. Yang di sampingnya yaitu terdapat
manage sources. Nah, ini digunakan untuk mengelola seluruh kutipan yang terdapat pada lembar kerja. Yang di bawahnya terdapat style yang digunakan untuk memilih bentuk daftar pustaka. Yang di bawahnya lagi terdapat bibliografi yang digunakan untuk menyisipkan daftar pustaka ke lembar kerja. Berikutnya di caption. Nah, di caption ini terdiri dari insert caption yang berfungsi untuk memberikan keterangan pada ilustrasi. Yang di sampingnya yaitu insert table of figures yang berfungsi untuk menambahkan daftar gambar. Di bawahnya ada update table yang berfungsi untuk memperbarui daftar gambar yang telah dibuat sebelumnya. Di bawahnya juga terdapat cross reference yang digunakan untuk menambahkan daftar rujukan secara cepat dengan memilih rujukan yang diinginkan pada daftar rujukan yang telah ada. Kemudian di index. Nah, di index sendiri ini terdapat mark entry yang digunakan untuk memberikan tanda terhadap masukan atau sumber baru dalam dokumen. Yang di sampingnya terdapat insert index yang digunakan untuk menambahkan indeks atau daftar kata ke dalam dokumen. Yang di bawahnya lagi terdapat update index yang digunakan untuk memperbarui daftar kata atau indeks yang telah ada. Yang terakhir di table of authorities. Nah, di sini terdapat mark citation yang digunakan untuk menandai dan mengelola teks yang telah dipilih. Yang di sampingnya terdapat insert table of authorities yang digunakan untuk menambahkan daftar authorities pada dokumen Microsoft Word. Nah, kemudian yang terakhir, update table yang digunakan untuk memperbarui daftar authorities sehingga sinkron dengan kondisi terkini. Di menu yang berikutnya yaitu menu ke-7 itu My Links. Nah, di sini terdapat 5 grup. Yang pertama yaitu Create yang berfungsi untuk membuat tulisan pada amplop surat ataupun label dengan ukuran dan bentuk sesuai dengan keinginan kita. Yang grup kedua yaitu Start Mail Merge. Nah, itu berfungsi secara umum kita bisa membuat surat dari mulai sampul, isi, dan kelengkapan-kelengkapan lainnya. Grup yang ketiga yaitu Read and Insert Fields. Nah, itu di sini kita bisa mengelola data identitas penerima surat yang sedang kita buat. Kemudian yang keempat yaitu Preview Result. Nah, ini kita fungsikan untuk melihat hasil surat yang dibuat beserta keakuratan isi surat tersebut. Nah, yang terakhir Finish. Ini adalah sebagai proses finalisasi dalam pembuatan surat. Fungsi dari menu review pada Microsoft Word ini yaitu yang pertama proofing. Proofing ini berguna untuk mengoreksi tata bahasa dan menampilkan statistik jumlah kata maupun karakter. Berikutnya Insist. Nah, ini untuk melakukan pencarian terhadap kata dari sebuah tulisan yang ada pada dokumen. Yang ketiga yaitu Language. Language ini berguna untuk mengatur bahasa tulisan dan menerjemahkannya. Yang keempat yaitu Comment. Comment ini berfungsi untuk memberikan keterangan pada kata asing. Di sebelahnya ada Tracking yang berguna untuk melacak revisi dokumen. Di sebelahnya lagi terdapat Change yang berguna untuk menyetujui dan menolak revisi pada comment dan tracking. Dan selanjutnya ada Compare yang berguna untuk mencocokkan dan membandingkan beberapa dokumen. Berikutnya yang terakhir yaitu Protect, berguna untuk melindungi dokumen agar tidak bisa diedit. Yang ini ya. Di sebelahnya yaitu menu terakhir yaitu menu View yang terdapat beberapa grup. Yang pertama yaitu grup Views yang bisa digunakan untuk mengatur tampilan lembar kerja dengan mode tertentu. Nah, yang kedua yaitu grup Show. Di sini kita bisa menampilkan atau menghilangkan dengan cara memberikan atau menghapus centang alat bantu lembar kerja. Di antaranya adalah Rule, Grid Lines, dan Navigation Pane. Di grup ketiga yaitu ada Zoom. Nah, di sini kita gunakan untuk melakukan
zooming atau membesar dan memperkecil tampilan lembar kerja sesuai dengan kenyamanan kita. Berikutnya yaitu window. Nah, pada submenu ini kita dapat mengatur tampilan jendela dokumen yang sedang kita buka. Yang terakhir yaitu macros. Nah, submenu ini biasanya digunakan oleh developer atau pengembang atau programmer dengan memberikan script khusus tambahan untuk mendukung tampilan lembar kerja yang dikerjakan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan tadi, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.